Halo guys, kembali lagi dengan saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Di modul bagian ketiga mengenai technical research, kita akan membahas mengenai cara melakukan pattern analysis. Sebelumnya udah diajarin cara menganalisa tren, cara menentukan area of value. Selanjutnya di bagian ketiga, ini kita akan melihat dan melakukan pattern analysis atau analisa pola pergerakan harga. Nah, selanjutnya apa itu pattern analysis? Secara definisi, pattern analysis itu merupakan suatu analisa untuk melihat pola pergerakan harga. Karena harga ini selalu memiliki kecenderungan tertentu, sehingga ada polanya nih, ada formasinya nih. Kalau misalkan bentukannya seperti ini ada kecenderungan seperti ini. Dan ketika bentukannya ini seperti ini ada kecenderungan yang berbeda lagi. Jadi ini yang kita pelajari, kecenderungan atau tendensi pergerakan harga dari pola atau pattern tertentu. Sebelum kita membahas lebih detail, perlu teman-teman pahami bahwa di dalam trading itu ada dua jenis pola yang besar. Pertama itu adalah pola continuation atau kelanjutan, kedua itu adalah pola reversal atau pola pembalikan. Apa itu continuation dan reversal pattern? Yuk kita bahas. Continuation pattern ini merupakan pola kelanjutan. Kalau awalnya pergerakan harga ini udah bullish, teman-teman lihat continuation yang bullish, ini berarti ada chance ini melanjutkan kenaikan karena awalnya bullish. Begitu juga sebaliknya, ketika tren awalnya itu bearish, kemudian teman-teman melihat pola continuation yang bearish, ini ada kecenderungan harga ini kembali mengalami penurunan atau lagi-lagi masih turun. Jadi awalnya bearish, lihat continuation yang bearish, ini potensi harga ini kembali turun lagi atau masih turun lagi. Nah, ini ada beberapa continuation yang bullish. Pertama kita bahas yang paling umum, paling sering ditemukan di market, yaitu adalah bullish pennant. Bullish pennant ini merupakan pola continuation yang paling sering ditemui. Di mana pertama harga ini mengalami kenaikan, dan kemudian dia melakukan konsolidasi di area yang namanya pennant. Pennantnya adalah pasak. Jadi bullish pennant ini terlihat seperti pasak. Ya, harga naik, ini adalah flagpole namanya. Kemudian dia melakukan konsolidasi di area lower di pennantnya ini. Dan ini merupakan area support. Yang mana bisa kita jadikan pedoman untuk kita membuka posisi pembelian. Jadi bullish pennant itu setidaknya ada 2 sentuhan di bagian bawahnya sebelum mengalami breakout naik ke atas. Dan panjangnya breakout ini juga sama dengan panjangnya flagpole awalnya. Jadi move pertama bullish naik 10%, kemudian muncul continuation bullish pennant. Nah, ketika dia berkonsolidasi di sini, kita juga bisa menarik ya garis flagpole selanjutnya, ini juga sepanjang yang pertama. Kalau flagpole yang pertama ini naik 10%, selanjutnya kita juga bisa mengantisipasi pergerakan harga naik sama ya, 10%. Karena ini juga panjangnya sesuai dengan flagpole yang pertama. Ini adalah bullish pennant, pasak yang bullish. Ini contoh ya, ini H4 dari Bitcoin. Jadi flagpole ini adalah move bullish yang pertama, harga mengalami konsolidasi di sini, dan kemudian ketika dia breakout lagi di sini, panjang dari breakoutnya ini sama dengan panjang dari flagpole yang pertama. Jadi kalau ini naiknya 30%, kita bisa mengantisipasi breakout selanjutnya, ini juga naiknya 30%. Jadi secara konsep, secara teori, bullish pennant itu adalah pola continuation yang bullish. Jadi kalau ada kenaikan harga, konsolidasi, kenaikan selanjutnya bisa kita prediksi panjangnya, besarnya kenaikan harga sesuai dengan kenaikan yang pertama ini. Nah, bullish continuation pattern yang kedua ini adalah ascending triangle. Jadi ascending triangle ini adalah formasi bullish yang berbentuknya seperti segitiga yang siap ya untuk melakukan breakout. Jadi di sini segitiganya disebut sebagai apex. Ya, first impulse move ini bullish dan kemudian harga melakukan konsolidasi di area lowernya sini, membentuk yang namanya base. Jadi base dalam ascending triangle ini adalah potensi untuk teman-teman melakukan pembelian. Ingat ya, teman-teman jangan chase harga yang udah breakout karena risk to reward-nya itu jelek. Karena lebih bagus kita beli ketika dia belum breakout, ketika dia masih membentuk di fase base-nya di sini. Jadi ketika harga ini berkonsolidasi di base, ini adalah chance, kesempatan kita untuk
melakukan pembelian ketika harga ini di fase konsolidasi sebelum dia mengalami breakout yang signifikan. Jadi antisipasi breakoutnya, jangan kejar breakoutnya ya. Always anticipating, never chasing. Nah ini bullish continuation pada daily Bitcoin ya, membentuk base di sini ya. Ini adalah apex-nya, dan ketika dia berkonsolidasi, ini adalah kesempatan untuk membeli. Lebih baik mana? Beli di sini atau di sini? Ya jawabannya di sini. Karena di sini harganya lebih murah. Sehingga kita harus mengidentifikasi di area tertentu, ada formasi harga tertentu dan kita harus ngapain. Kalau trennya awalnya bullish, membentuk area di support, dan di situ muncul ya pattern bullish continuation seperti ascending triangle, berarti itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian. Dan teman-teman lihat ya, setelah harga ini mengalami konsolidasi dan breakout, ini impuls naiknya sangat tinggi setelah dia berhasil breakout dari apex-nya. Nah, bullish continuation pattern yang ketiga ini adalah bull flag. Flag adalah bendera. Bull flag ini adalah bendera yang bullish. Jadi formasi bendera yang bullish. Jadi di sini sama dengan bullish pennant, ada flagpole. Kemudian harga berkonsolidasi di antara dua area support and resistance di sini. Dan ingat ya teman-teman, area support bagian bawahnya ini adalah potensi untuk melakukan pembelian. Dan ketika teman-teman membeli di sini dan harga mengalami breakout, ini teman-teman nggak chasing the pump, tapi teman-teman anticipating the pump. Jadi selalu pahami bahwa ada yang namanya area ideal ya untuk membeli dan menjual. Saya udah jelaskan di modul sebelumnya, teman-teman harus pahami kapan beli, kapan jual. Kalau emang nggak ada di area beli dan jual ya nggak usah ngapa-ngapain dulu. Wait and see. Nah ini bullish continuation pattern pada daily Bitcoin, di mana flagpole membentuk flag selanjutnya. Di sini harga mengalami konsolidasi. Area bagian bawah disebut sebagai support, area atas disebut sebagai resistance. Dan ketika harga berada di support, di sini adalah area yang tepat untuk melakukan pembelian. Dan ketika teman-teman di sini melakukan pembelian dan harga mengalami breakout dari resistance-nya ini, panjangnya ini adalah sama dengan panjangnya flagpole. Flagpole-nya ini naik 40%, kita bisa anticipating 40% move juga di Bitcoin ketika dia breakout dari resistance-nya dari formasi bull flag ini. Selanjutnya kita akan membahas yang bearish, yang mengalami penurunan. Nah, bearish pennant ini kebalikan dari bullish pennant, di mana tadi kita udah membahas pasak yang bullish. Ini kita membahas pasak yang bearish, di mana di sini first impulse move adalah bearish, flagpole-nya di sini. Harga berkonsolidasi, kemudian setelah breakdown ke bawah, ini harga melanjutkan penurunan. Ingat, kalau ke atas itu breakout, kalau ke bawah breakdown. Di mana di sini upper area dari pennant ini adalah area tempat teman-teman bisa melakukan yang namanya short sell. Kalau teman-teman trading di market derivatif. Tapi kalau teman-teman di sini take profit ya, atau mau mengeluarkan posisi, ini nunggu bounce-nya di sini, dan ini bisa dijadikan area ideal untuk melakukan close posisi ketika teman-teman membeli dari bawah. Nah ini juga bisa teman-teman lihat bearish pennant pada daily Bitcoin. First impulse move bearish, misalkan di sini adalah penurunan 20%, harga kemudian berkonsolidasi di wedge-nya di sini, membuka peluang untuk membuka posisi penjualan, short sell atau melakukan take profit ketika teman-teman beli di bawah sini. Dan ketika di sini breakdown-nya valid, kita bisa mengantisipasi panjang yang sama seperti flagpole-nya. Kalau flagpole-nya ini turun 20%, ya ini kita bisa mengantisipasi penurunan yang sama juga, 20%. Pattern yang kedua, yang bearish, ini juga kita bisa melihat continuation pattern, yaitu adalah descending triangle. Di mana descending triangle ini adalah first impulse move, ini adalah bearish. Kemudian harga ini mengalami konsolidasi dan kemudian jatuh ya. Jadi descending triangle ini kebalikan dari ascending triangle. Kalau ascending triangle segitiga yang menjulang naik. Kalau yang ini ya descending triangle yang menjulang turun ya, sedikit slope-nya miring ke bawah. Dimana ketika harga breakdown di sini, ya ini kita bisa mengantisipasi kelanjutan penurunan harga seperti first impulse move-nya yang bearish. Ini contoh ya, descending triangle pada daily chart Bitcoin. First impulse move ini adalah bearish, kemudian di sini descending triangle, dan setelah breakdown harga juga tetap mengalami penurunan di sini. Selanjutnya bearish continuation pattern yang ketiga ini adalah bear flag. Tadi ada bull flag. Jadi ingat ya teman-teman, continuation bullish dan bearish ini juga sama ya. Bullish pennant, bearish pennant. Kemudian ascending triangle, descending triangle. Bull flag, bear flag. Jadi hanya dibalik aja konsepnya.
Kenapa kok cuma 3 yang disebutkan di sini? Karena 3 pattern ini, 1 paling relevan, 2 paling banyak ditemukan, dan ketiga paling mudah dipelajari untuk teman-teman yang masih pemula. Fokus aja di 3 pattern yang bullish ini, 3 pattern yang bearish ini, dan saya yakin teman-teman bisa menguasai untuk alat konfirmasi biasnya. Karena patternnya adalah alat konfirmasi bias. Bisa teman-teman lihat di sini. Flagpole ini first impulse move yang bearish, kemudian harga mengalami konsolidasi di sini, dan di sini ya adalah chance untuk melakukan sell short atau penjualan. Dan ketika harga turun dan mengalami breakdown, ini kita bisa mengantisipasi penurunannya sepanjang flagpole-nya. Kalau flagpole-nya ini turun 10%, berkonsolidasi membuat bear flag dan breakdown, di sini kita juga bisa mengantisipasi penurunan sepanjang flagpole yang pertama. Nah, ini adalah bear flag pada daily Bitcoin, first impulse bearish ya. Di sini kita bisa melihat harga berkonsolidasi seakan-akan mengalami kenaikan, padahal ini hanya membuat bear flag. Dan di area resistance ini kita bisa melakukan take profit ketika kita melakukan pembelian di support, tapi lebih preferable di sini mengambil posisi sell short ketika teman-teman trading di market derivatif. Dan teman-teman bisa lihat ketika harga mengalami penurunan di sini, kita bisa mengantisipasi panjang penurunannya ketika breakdown sama dengan panjang dari impulse move yang pertama, yang bearish. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai continuation pattern. Yang awalnya bullish ketemu continuation pattern jadi bullish lagi. Yang awalnya bearish ketemu continuation pattern jadi bearish lagi lanjutannya. Nah, ini adalah reversal pattern. Ini kebalikan dari continuation. Kalau continuation ini mengungkapkan bullish ketemu continuation jadi bullish. Kalau reversal, ini bullish ketemu reversal pattern, ini jadinya bearish. Atau bearish ketemu reversal pattern, ini jadinya bullish. Jadi ingat ya, teman-teman, ini pola pembalikan. Pola yang mengindikasikan adanya perubahan tren, perubahan arah harga, dan perubahan flow di market. Nah, bullish reversal pattern yang paling terkenal, pertama ini adalah head and shoulder. Jadi ini terlihat seperti gunung, atau terlihat seperti badan manusia. Di mana left shoulder ini adalah bahu sebelah kiri, head kepala, dan right shoulder ini adalah bahu sebelah kanan. Dan ketika teman-teman menemukan pattern ini adalah pattern di mana pembeli sudah tidak punya energi lagi. Ya, awalnya di sini ada penjualan, kemudian di sini mantul di trend line-nya di sini, kemudian harga break nih di sini. Tapi orang udah antisipasi penjualan juga di sini. Harga turun, dan yang ketiga udah lebih lemah lagi. Nggak bisa sampai ke head-nya, hampir mirip di shoulder-nya. Orang udah merasa tidak percaya diri. Ya udah, saya jual di sini. Dan kemudian setelah dia break dari neckline-nya di sini, trend line-nya di sini, orang-orang udah mengantisipasi bearish move. Ya. Semua orang pada short sell di sini, pada take profit di sini, pada jual di sini. Sehingga ketika neckline-nya ini tertembus, ini kita bisa melihat reversal. Dari awalnya ini dia naik, ya, menjadi dia turun. Awalnya dia bullish, kemudian menjadi bearish. Nah, ini contoh bullish reversal pattern head and shoulder pada daily chart di Bitcoin, di mana di sini ada neckline, teman-teman, ada trendline continuation. Harga naik. Kenapa kita bisa tahu naik? Dari titik bawah ke atas ya, dia tambah tinggi. Kemudian dia di sini membentuk formasi head and shoulder. Awalnya left shoulder, ya, kemudian dia membentuk head di sini, dan kemudian membentuk right shoulder. Di mana dia di sini breakdown, dan di sini adalah chance kita untuk melakukan short sell atau take profit ketika kita udah beli di sini. Teman-teman bisa lihat ya, kalau beli di sini, kemudian dia di sini breakdown, ya, udah nggak ada continuation-nya. Apakah kita untung? Ya, jawabannya untung karena kita membeli di bawah sini dan kita menjual setelah dia mengalami breakdown di sini. Jadi bullish reversal pattern itu juga bisa teman-teman jadikan suatu langkah antisipasi untuk mengamankan profit yang udah teman-teman beli posisinya dari bawah sini. Nah, bullish reversal pattern yang kedua itu adalah double atau triple top. Di mana di sini polanya seperti gunung kembar ya, teman-teman. Di mana di sini harga mengalami kenaikan, kemudian rejection, dan di titik yang sama ini rejection lagi. Cuman di sini juga ada istilah triple top ya. Di sini juga dia bisa coba naik lagi, dan yang ketiga ini dia kemudian di reject lagi. Gak ada istilahnya ya quadruple top karena selalu berhenti di 3. Karena ingat ya, semakin banyak sentuhan di area yang sama, chance yang breakout ini semakin tinggi. Itulah kenapa hanya ada double top dan juga triple top. Biasanya di 2 selesai, maksimal di 3, dan kemudian mengalami yang namanya rejection atau penurunan harga yang signifikan. Nah, ini bullish reversal pattern, ini weekly chart dari Bitcoin.
Ini bisa kita lihat ya, di sini terlihat double top, harga nggak bisa menembus titik yang di sini dan mengalami penurunan. Setelah neckline ini tertembus, ya dia sempat retest di sini dan kemudian mengalami penurunan ya. Ini sangat signifikan karena tingginya tekanan jual setelah adanya reversal pattern. Kemudian bullish reversal pattern yang ketiga ini adalah rising wedge. Awalnya bullish, kemudian bearish ya. Di sini formasinya sama atau mirip dengan ascending triangle. Di sini ada apex, kemudian segitiga tapi menjulang lebih tinggi, dan ketika dia melakukan retest di area apex ini adalah area yang ideal untuk melakukan penjualan atau sell short sebelum harga ini breakdown dan mengalami penurunan. Ini bisa kita lihat contoh rising wedge pada harian Bitcoin, di mana di sini ya teman-teman bisa mengantisipasi potensi penurunan ketika ada rising wedge seperti ini. Bisa teman-teman nunggu konfirmasi setelah dia breakdown baru melakukan sell short atau posisi penjualan. Dan ketika dia di sini turun, ya, teman-teman bisa memperoleh keuntungan dari penurunan harga. Nah, kemudian kita memasuki bearish reversal pattern yang pertama, ya, kebalikannya. Tadi ada head and shoulder dari bullish ke bearish. Sekarang bearish ke bullish ini ada inverse head and shoulder atau kebalikan dari pattern head and shoulder. Di mana tadi left shoulder, head and right shoulder itu di bagian atas, sekarang di bawah, kebalikannya. Kalau tadi reversal dari awalnya bullish jadi bearish, kalau ini dari awalnya bearish jadi bullish. Di mana ada left shoulder, shoulder kiri, ada head, kepala, ada right shoulder. Di mana kalau dia berhasil tembus trendline yang ada di sini, dia mengalami kecenderungan kenaikan. Di mana di sini bisa kita lihat ya, H4 Bitcoin, left shoulder, kemudian head, right shoulder, dan setelah tembus neckline, dia mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, selanjutnya bearish reversal pattern yang kedua, double bottom or triple bottom. Ini kebalikan dari double top dan juga triple top. Ingat teman-teman, maksimal ini selalu berhenti di yang ketiga ya. Biasanya yang keempat itu dia selalu breakout ke atas atau breakdown. Di mana titik harga yang bisa teman-teman perhatikan di sini, ketika harga di sini mengalami pemantulan dan mendekati area yang sama, kemudian mengalami pemantulan lagi, ini adalah potensi ya untuk melakukan pembelian. Karena di sini menunjukkan adanya penolakan. Harga udah mendekati sini, oke, pembeli datang nih, membeli. Terus kemudian di sini, ya ini pembeli datang lagi membeli, sehingga harga ini sudah dijaga untuk tidak turun di bawah titik yang di sini. Biasanya orang-orang mengambil double or triple bottom itu setelah dia breakout dari neckline-nya yang di sini. Setelah dia breakout di neckline sini, mereka baru melakukan ya pembelian di sini untuk mengantisipasi bahwa ini valid double bottom-nya. Tapi beberapa trader memiliki kecenderungan dia untuk long di sini supaya risk to reward-nya ini jauh lebih bagus. Nah, ini bearish reversal pattern pada Bitcoin. Setelah dia tembus neckline, ya ini retest, kita bisa melihat kenaikan harga. Tapi kita juga bisa anticipating ya ketika membentuk double bottom di sini daripada kita mengantisipasi setelah breakout atau setelah retest di neckline-nya. Selanjutnya bearish reversal pattern yang ketiga itu adalah falling wedge. Ini adalah pattern yang merubah dari bearish menjadi bullish, di mana di sini ada kecenderungan harga ini breakout ke atas yang mana menyebabkan kenaikan harga di sini. Jadi bearish reversal pattern ini falling wedge pada daily Bitcoin, di mana di sini harga mengalami pemantulan setiap kali mendekati areanya di sini, dan setelah dia breakout di sini, kita bisa mengantisipasi kenaikan harga dari formasi falling wedge ini. Falling wedge kebalikan dari rising wedge. Rising wedge dari bullish menjadi bearish, kalau falling wedge ini dari bearish ya menjadi bullish. Pattern itu bukan alat utama untuk kita melihat pergerakan harga. Pertama harus analisa trennya dulu. Setelah trennya kita analisa areanya dulu. Mana supportnya, mana resistennya. Baru setelah itu kita gunakan pattern untuk mengkonfirmasi bias yang kita miliki. Oke, trennya bullish. Saya beli di support. Ada pola continuation, bullish pennant. Berarti saya punya konfirmasi untuk membuka posisi pembelian. Karena dua analisa saya di awal ini udah bullish dan ada pattern ya bullish di sini, continuation, yaitu adalah bullish pennant. Ini mendukung tesis yang saya miliki. Begitu juga sebaliknya. Ketika ini trennya adalah bearish. Kemudian saya harus melakukan apa? Penjualan. Penjualan di mana? Di resistance. Di resistance ada apa? Ada rising wedge di situ. Saya bisa membuka posisi perdagangan sell short. Karena sudah terkonfirmasi bearish bias yang saya miliki. Jadi jangan dijadikan alat utama, tetap tren yang paling penting, tapi ya
Ini juga akan mendukung dua analisa awal yang kita lakukan. Oke, cukup sekian pattern analysis dari saya Kalimasada. Semoga modul ini bermanfaat. Kita lanjut ke modul selanjutnya.